Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan bunda-bunda semuanya yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia di balik kesolehan Ismail. Ada satu hal yang cukup mengherankan bagi kita. Dalam sejarah tarikh, Siti Hajar itu asisten rumah tangga, pembantu, agak kasar dikit budak. Kok anaknya soleh, gumun loh. Pembantu asisten rumah tangga tidak punya background berpendidikan tinggi, tidak pernah ikut pelatihan, tidak punya ilmu parenting, tapi anaknya soleh. Sementara kita yang sering sekali ikut pelatihan, ya, ikut parenting, anak ETK, SDS sampai ngundang ahli psikologi, undang ahli pendidikan untuk ngisi parenting pola asuh anak. Plus bapak ibune kuliah titele sak jajar-jajar oke. Lah kok ngakon anake salat wae angel. Sementara Siti Hajar anake kok soleh. Saking solehnya dipanggil arep dibelah we gelem. Salah satu ciri anak soleh itu taat pada orang tuanya. Ketika anak kita terlepas dari diri kita secara fisik, secara kedekatan, sungguh hati ini tak akan dipisahkan sampai kapanpun, sekalipun umur kita itu sudah bukan anak-anak lagi. Maka satu, doa yang tidak terputus dan fokus. Salah satu di surat As-Saffat, doanya fokus. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang soleh. Titik. Coba Ibu, jarang kita itu berdoa khusyuk banget, minta ya Allah semoga anakku sholatnya rajin. Kose rata-rata itu juara, dapat sekolah favorit, ya, duitnya oke, rezekine ngalir, pangkatnya dhuwur, jodohnya ini donya. Maka rahasia Ibrahim dan Siti Hajar adalah doanya fokus. Ini baru satu, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim dan Siti Hajar itu bukan ngerti sakjroning winara, tapi kehati-hatiannya, minta terjaga akidahnya, sehingga dia berdoa di surat Ibrahim ayat 35, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amana waj'alnu biniya
anak budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi jangan sampai anak itu menyembah berhala. Berhala sekarang itu bukan arca. Berhala sekarang itu bisa pangkat, bisa jabatan, bisa duit, bisa status, apapun itu menjadi berhala yang bisa membuat seseorang kafir sekarang ini tidak semata-mata berhala arca. Tapi Ibrahim pada waktu itu sudah berdoa, selamat akidahnya, Islam sampai mati. Selamat ibadahnya, ibadah sesuai tuntunan Rasul. Artinya apa? Ibadah yang selamat itu copy paste Kanjeng Nabi. Ya yang diajarkan Nabi itulah yang kita jalankan, nggak usah golek sing neko-neko sing angel-angel. Jadi kita minta anak cucu kita dan anak cucu selamat akhlaknya. Terus selamat muamalahnya. Doa yang ketiga, fokus lagi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat 40. Jadi Nabi Ibrahim itu Masya Allah nuntun ke kita. Oh ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang menegakkan sholat. Diiringi dengan perhatian yang gak kalah penting. Jadi kalau ketemu anak dari bepergian atau kita yang bepergian ketemu di rumah, tekok ke wis sholat apa durung, adik udah asar belum, ibu sedih kalau tidak menemukan kamu di barisan orang sholat kalau besok dihisab. Bunda, berikutnya inda baitikal muharram, ditempatkan di lingkungan yang baik. Nek pengen duwe anak soleh kuwi, tempatkan anak itu di lingkungan yang baik. Yang membentuk karakter itu tidak hanya faktor kinetik, tidak hanya karena anak sopo, ning termasuk koncone dolan sopo, uripe neng ndi. Maka dikatakan inda baitikal muharram, tempatkan anak itu di tempat yang baik. Buka nanti di rumah surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman alias gersang. Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dan Siti Hajar di padang pasir Bukit Sofa Marwa yang kering kerontang, gak ada apa-apanya. Orang bilang gak manusiawi. Mosok bayi lagi lahir, istri dalam kondisi lemah seperti itu diselehke ning papan panggonan sing ra ono apa-apane. Kering kerontang, tidak ada tanam-tanaman. Tapi Ibrahim matur ning Gusti Allah, di dekat rumahmu Baitullah. Aku meletakkan anakku bukan di tempat yang subur makmur, neng pinggir omahmu ya Allah. Coba nek neng pinggir omah ya Allah kira-kira akan disantuni Allah enggak? Wong neng pinggir Allah. Apa tujuan Ibrahim? Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Ya Allah, berikan mereka buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Coba kalau sekarang laki-laki yang sangat tidak bertanggung jawab, kalau sekarang dibilang gitu. Tapi Ibrahim lebih mengedepankan agar mereka sholat. Ditinggal. Terbukti Bu, lambat laun dengan perjuangan Siti Hajar lari Sofa Marwah, kemudian Ismail menghentakkan kaki kecilnya, jam ngumpul. Yam itu artinya ngumpullah air itu.
Sampai sekarang diangsu jutaan manusia setiap hari, tidak pernah habis, gratis. Dari yam-yam itu Mekah kaya raya. Iya, karena syaratnya jika yam-yam nginep neng Mekah sesasi, itu sing bayari oke. Syaratnya ngambil nginep seminggu tekan 10 dino. Lah seminggu 10 hari umroh itu tidurnya nganggo telekono. Makannya orang sana, beli segala sesuatu orang sana. Itu yang bikin mereka sugih. Tapi kuasa Allah yang maha adil, Mekah yang melimpah yam-yam ora ono wit kurma gitu-gitu. Semua kurma manggone tukule neng Madinah, tersohor kurma Madinah. Pada waktu itu adile Allah, sehingga neng Mekah dodol kurma njupuk saka Madinah. Di Madinah ada yam-yam karena Nabawi juga ada yam-yam dikirim saka Mekah. Masya Allah Bu, luar biasa. Jadi ketika kita prioritas mengedepankan Allah, hikmah yang bisa kita ambil, Allah akan memberi kecukupan kepada anak cucu yang kita titipkan. Tapi yang menjadi skala prioritas nek golek omah, golek ondo sing adzan ki krungu kang omahmu. Sing neng lingkunganmu ono majelis taklim raketang sesasi pisan untuk ngecas. Nomor 3, liyuqimus shalah, kurikulum yang baik. 4. Nah di sini termasuk cara kita untuk menanamkan pendidikan yang utama, kurikulum yang utama diberikan adalah membangun ketaatan pada diri anak. 4. Ya, mendidik pribadi atau peradaban atau akhlak. Waja'al afidatan minanas, mendidik anak untuk dicintai orang banyak. Nah dicintai orang banyak ya mestinya akhlaknya apik, nggak mungkin akhlaknya elek kok dicintai orang banyak. Kenapa dicintai orang banyak Bu? Kalau cuma dicintai bapak ibu niki gampang. Yang namanya anak mbok koyo ngopo eleke mesti dicintai bapak ibunya. Dicintai orang lain ini yang susah. Maka kita lihat bagaimana kepribadian Ibrahim, kepribadian Ismail dicintai orang lain. Karena cintanya, karena dicintai orang lain, maka Ibrahim itu uswah hasanah. Ibrahim itu juga uswah hasanah Bu. Saya lihatkan ya. Ibrahim itu juga suri toladan. Oke, ayatnya. Sungguh Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim itu seorang imam yang dapat diteladani. Dicontoh surat An-Nahl ayatnya 120. Surat An-Nahl itu surat ke-16 ayat 120. Ibrahim itu teladan. Sungguh Ibrahim itu imam yang dapat diteladani. Nah, bagaimana mendidik akhlak seperti Ibrahim? Diperjelas oleh Luqman. Luqman bukan nabi, tapi sosok seorang ayah yang piawe mendidik anaknya dalam hal akhlak. Di situ digambarkan dengan jelas di Quran surat Luqman ayat kalau dimulai 13 sampai 19 itu tentang akidah, ibadah. Nah 18 dan 19-nya itu tentang akhlak. Dimulai 13 la tusyrik billah itu kan akidah.
Terus ada aqimi sholat seterusnya, itu kan ibadah. Kemudian ayat yang 18-19 itu tentang akhlak. Akhlak di atas di ayat 14 ada akhlak khusus untuk orang tua. Tapi di ayat 18 dan 19 akhlak untuk sesama. Dan janganlah kamu memalingkan wajah karena sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, ini pendidikan yang diberikan Luqman untuk anak-anaknya. Sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkan dalam bersuara. Ini kan pendidikan akhlak. Nah, kalau kita mendidik anak seperti itu, ya otomatis akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Senang dalam tanda kutip, ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak hanya mendidik anak untuk tak senengi. Hubungan yang baik vertikal horizontalnya harus imbang. Kalau kamu baru bisa sholat tok khusuk, baru bisa poso tok khusuk ning tonggomu ngelih kowe ra ngerti, itu belum luar biasa. Karena saya pernah matur di sini, kesempurnaan sholat kalau diakhiri dengan salam kanan, salam kiri. Sementara salam itu pangejawantahan, peduli kanan, peduli kiri. Ada seperti ini, prihatin Bu. Kan seperti itu. Nah, Ibrahim dan Siti Hajar pengen duwe anaknya disenengi wong akeh, ora mung disenengi awake dhewe. Anak kuwi lho, salate apik wis sing seneng kowe tok. Ning bar salat ning masjid, petrakilan ra karu-karuan, wong liyane stres, gitu kan? Karena liyane lagi setengah ndonga, wong pentalitan ra karuan, stres kan? Gimana kita punya anak yang dicintai oleh orang banyak? Yang terakhir, la'allahum yaskurun, memiliki anak yang pandai bersyukur. Memiliki anak yang pandai bersyukur. Resep pandai bersyukur apa Bunda? Positive thinking, husnudzon dengan Allah dan dengan sesama. Tuh, ya. Karena orang yang bersyukur dan berpikir positif akan tumbuh menjadi orang yang produktif, yang berkesinambungan, ya, diberikan asupan tidak hanya gizi secara makanan, tetapi justru kalimat-kalimat, doa-doa gitu, ya. Ini untuk anaknya. Setelah saya pahami, Masya Allah, Bapak ini luar biasa imannya. Dia kan yakin bahwa setiap janin dalam kandungan bersamaan dengan dihembusnya roh alastu birabbikum qalu bala syahidna itu kan disertakan 4 perkara. Di antaranya adalah jodohnya. Berarti kan sudah punya jodoh. Mongrong petruk kan judulnya gitu. Maka dongone rasido, ya Allah berikan jodoh. Ya Allah mudahkanlah anakku menemukan jodohnya. Karena kenapa jodohnya adanya? Karena memang sudah dijodohkan, dia sudah punya lah. Kalau ketemu bukan jodohnya, akhirnya lagi rong dino bubar, bukan jodohnya. Tapi ya Allah mudahkanlah anakku menemukan jodohnya. Bukan ya Allah berikan jodoh, sudah diberikan, mongrong petuk. Saya itu begitu selesai perbincangan ini, baru saya nyadari betapa dalamnya pembicaraan Bapak ini. Saya tenang Bu, saya malam gak pernah risau, gak pernah wah spesial gitu. Kenapa? Karena anak saya sudah punya jodoh, mongrong petuk gitu. Jadi bagus sekali Bu, ya. Jadi kita yuk, ini salah satu metode untuk mempertebal keyakinan kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang saya haturkan, banyak kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.